saya Siti Sohaibah, kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan membacakan Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bangsa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kerapatan Besar Pemuda atau Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut Abdurrahman, namun Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tobroni tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua Sugondo Dojo Puspito, Wakil Ketua RM Joko atau Jong Japa, Sekretaris Muhammad Yamin atau Jong Sumatera Nenbon, Bendahara Amir Syarifuddin atau Jong Batakbon, Pembantu 1 Johan Muhammad atau Jong Islamintenbon, Pembantu 2 R. Katja Sunghakana atau Pemuda Indonesia, Pembantu 3 RCJ Senduk atau Jong Celebes, Pembantu 4 Johannes Leimena atau Jong Ambon, Pembantu 5 Muhammad Rojani atau Pemuda Kon Betawi. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jongelingen, Bonn, KJB, Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebou, Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan kepanduan bagi persatuan bangsa. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu didengarkan lagu ciptaan Wogurudop Supratman, yakni Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, putusan kongres dibicarakan dan diikuti oleh seluruh peserta. Sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.
Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.